Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya pengen sharing beberapa contoh kisah hijrah di dalam pengalaman saya berhijrah. Pertama adalah kisah hijrah. Kalau saya mah taklim selalu ngelihat orang-orang baru, newbie. Jadi kalau dalam taklim saya ngelihat yang datang adalah para aktivis, saya ada rasa bersalah. Bersalahnya apa? Oh berarti dakwah saya belum kena kepada anak main. Sehingga saya gunakan bahasa mereka, saya gunakan style mereka, saya gunakan analogi-analogi mereka. Sampai yang datang itu adalah orang-orang yang selama ini masih sangat gerah ke masjid tapi merasa nyaman sekarang. Tatoan tapi nangis ketika sholat. Tatoannya penuh tuh, kalau dia buka baju tuh penuh tatoan. Ada anak drifter yang balapan. Sampai pernah ada adegan di masjid kita tuh namanya Masjid Al-Latif, markasnya pemuda hijrah. Ada dua anak pemuda hijrah yang masbuk sholat isya. Udah selesai kita sholat, mereka baru datang karena mungkin ada kegiatan. Yang satu anak metal, bajunya tuh metal banget, tatoan, rambutnya panjang. Yang satu lagi anak pembalap, dengan bajunya baju balap, jeans gitu ya, yang bawahnya sobek-sobek. Datang sholat berdua di masjid. Karena mereka masbuk dan hanya tinggal berdua, akhirnya mereka bingung nih siapa yang bakal jadi imam. Dua-duanya juga baru hijrah. Hafalannya Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Masih mending. Oh masih mending. Masih mending. Ada yang hafalannya Al-Baqarah ya? Iya. Alif Lam Mim maksudnya. Artinya mereka dorong-dorongan, kamu aja gitu. Sampai akhirnya karena nggak ada dua-duanya yang mau jadi imam, mereka pun memutuskan dengan cara sweet. Di dalam masjid, siapa yang bakal jadi imam? Sampai 3, siapa yang duluan menang sampai 3 berarti dia makmum, yang kalah jadi imam. Sweet. Dan kita ngelihat dari luar masjid, Masya Allah, ini pemandangan yang baru nih. Orang baru hijrah, terus ada improvisasi dalam ibadah. Namanya juga orang hijrah ya, improvnya luar biasa. Tapi saya ngelihat semangatnya, sweet. Akhirnya, jadi nggak mendahulukan yang paling akra'uhum, yang paling paham agama. Karena sama semuanya. Akhirnya ini ada fikih baru nih. Kalau nggak ketemu akra'uhum, paham agama, akhirnya sweet. Siapa yang menang dia yang jadi makmum. Ternyata anak metal yang jadi imam dan anak drifter yang jadi makmum. Dan sholatnya luar biasa. Walaupun sholatnya cuma baca Al-Ikhlas, tapi saya melihat air matanya mengalir di pipi mereka. Hanya Al-Ikhlas mengalirkan air mata. Kita udah baca Al-Baqarah, ngalir air mata karena kelamaan bacaannya. Nah, ini kapan rukuknya ini? Saya pernah sholat di Mesir, satu malam tarawih cuma 11 rakaat, tetapi satu malam itu 15 juz. Masya Allah. Dan saya cuma sekali saya sholat di situ. Itu juga karena saya nggak tahu 15 juz. Diajak sama syekh saya namanya Syekh Tariq Faris. Beliau guru saya dalam belajar Al-Quran. Beliau bilang, Hanan yuk ikut saya. Ada tarawih bagus nih. Kan saya senang mencari imam-imam yang bacaannya powerful. Oh ya udah Syekh saya ikut. Nggak ngasih tahu kalau 15 juz. Pas sholat rakaat pertama Alif Lam Mim, Al-Baqarah standar lah. Paling juga satu kali sholat tarawih itu 1 juz, 11 rakaat. Ternyata udah setengah juz. Ini belum ruku-ruku, mulai saya curiga. Wah ini setengah juz nggak ada tanda-tanda ruku, imamnya masih semangat ini. Sampai masuk saya qulus sufaha belum ruku, akhirnya sampai akhir Al-Baqarah baru Allahu Akbar. Saya mengatakan dalam hati, ini cuma 2 rakaat saja, setelah itu saya pulang. Tapi rakaat kedua Ali Imran. Saya pikir rakaat kedua mungkin dia udah capek, paling juga Al-Ikhlas atau apa. Ini Ali Imran jadi hampir 4 juz dalam 2 rakaat saja. Sehingga kita sholat tarawih dari Ba'da Isya, selesai tarawihnya menjelang subuh. Hampir gak sempat makan sahur. Dan kedepannya Syekh saya ngajak lagi, saya bilang saya pilih yang dekat-dekat saja. Itu satu-satunya masjid di Mesir yang tarawihnya 15 juz, yang lain rata-rata 1 juz. Cuma ini masjid para hufaz dan mereka khatam sebulan 15 kali. Dan setelah istirahat setiap 4 rakaat kita istirahat, saya nanya kepada seorang jamaah sebelah saya, kakek-kakek gitu. Kakek belajar di Al-Azhar? Kata beliau, enggak, saya enggak pernah kuliah. Oh, kakek ngerti ayat yang dibaca? Enggak semuanya juga, walaupun orang Arab juga enggak semuanya ngerti Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran ini jauh lebih tinggi daripada bahasa Arab. Apalagi kalau enggak pernah belajar agama.
Kakek hafal Quran? Enggak. Kakek baru pertama ini ikut tarawih kayak gini. Saya sudah 10 tahun dek tarawih di sini. Setiap tahun saya tarawih di sini. Saya tanya kepada beliau, Kek, saya tuh belajar di Al-Azhar, jurusan tafsir Al-Quran. Saya hafal ayat yang dibaca, saya paham sedikit-sedikit. Tetapi dan saya lebih muda dari kakek. Kok saya nggak betah berdiri? Sedangkan kakek tenang aja. Saya udah garuk-garuk udah. Untung aja saya nggak bersin-bersin. Udah nggak. Imam nih lama banget. Beliau tenang khusyuk. Saya tanya, apa yang membuat kakek lebih betah dari saya? Kata beliau, kamu berdiri dengan tenaga kamu. Saya berdiri dengan iman. Masya Allah. Allahu Akbar.